menghentikan kebiasaan buruk agar bisa menabung lebih banyak. Hai teman-teman yang peduli dengan keuangan, selamat datang di channel aku Hikmah. Kali ini kita mau ngebahas tentang topik yang gak asing lagi, yaitu kebiasaan-kebiasaan belanja yang bisa membuat dompet kita tipis lebih cepat dan tentunya nangis di akhir bulan. Yuk simak sampai habis ya pembahasannya kali ini. Yang pertama yaitu mengendalikan hasrat belanja. Kalian tahu nggak? Ada saatnya loh kita masuk toko cuma mau ngepoin barang-barang, tahu-taunya pulang dengan kantong berisi barang yang sebelumnya gak pernah kepikiran. Nah, itu yang namanya belanja hasrat. Ingat teman-teman, diskon itu boleh aja, tapi itu belum tentu berarti kita harus belanja sepuasnya. Nah, contohnya aku dulu juga sering jadi korban belanja hasrat. Pernah sekali masuk toko buku buat lihat-lihat, tahu-tahu keluar dengan tumpukan buku yang sampai sekarang gak semuanya aku baca. Akhirnya bukan hanya ruang tamuku yang penuh dengan buku, tapi dompetku juga jadi tipis. Nah, buat kalian hati-hati ya. Dan yang kedua yaitu makan di luar yang berlebihan. Bayangkan deh, kamu punya stok makanan di rumah tapi tetap aja sering jajan di luar. Itu yang namanya makan di luar yang berlebihan. Memang enak sih, tapi efeknya bisa bikin kantong meringis. Cobain deh masak di rumah. Selain hemat, kamu juga bisa belajar masak kan, dan eksperimen resep baru. Dulu aku kayaknya kelas dunia deh kalau urusan makan di luar. Setiap weekend pasti jajan di restoran, dan akhirnya aku sadar kalau uang yang bisa dipakai buat jajan itu sebenarnya bisa dipakai buat jalan-jalan atau nabung buat hal lebih bermanfaat. Dan yang ketiga yaitu langganan yang numpuk. Siapa di sini yang pernah langganan streaming atau video dan beberapa produk kecantikan terus gak sempet dipakai gitu? Kebanyakan dari kita pasti pernah kan. Jadi ingat, langganan yang gak terpakai itu bisa jadi musuh tersembunyi tabungan kita loh. Saatnya evaluasi dan pilih yang benar-benar kita butuhkan ya. Jujur, dulu aku termasuk orang yang tergila-gila banget loh langganan beauty produk terbaru yang tiap bulan aku bakalan nunggu-nunggu paketnya datang. Tapi apa yang terjadi? Produk-produk itu banyak yang nganggur dan gak kepake. Setelah aku berhenti berlangganan, baru deh aku ngerasain betapa sayangnya uang yang dulu aku habisin tanpa perlu. Dan yang keempat, jatuh cinta pada diskon. Diskon memang menggoda, tapi jangan sampai diskon yang bikin kita jatuh cinta ini padahal sebetulnya kita nggak butuh-butuh amat. Beli barang cuma karena diskon itu bisa bikin lemari penuh dengan barang yang akhirnya terganggu dan nganggur. Selalu pertimbangkan apakah barang itu beneran dibutuhkan apa enggak. Jadi kalau kalian mau beli sesuatu, pikir lagi 3 hari lah untuk memikirkan itu ya. Contohnya dulu aku sering banget kejebak diskon dan promo. Gak peduli apa barangnya beneran berguna apa enggak, yang penting ada label diskonnya. Akhirnya banyak barang yang akhirnya aku gak pernah pakai. Jadi pelajarannya berharga sih, jadi lebih hati-hati lagi dalam belanja ke depannya. Dan yang kelima, drama kartu kredit. Mengapa kartu kredit sering jadi masalah? Ya, bisa jadi kartu kredit itu seperti pedang bermata dua. Saat digunakan dengan bijak bisa memberikan keuntungan, tapi kalau salah menggunakannya bisa jadi bumerang. Jadi buat kalian selalu bayar tagihan kartu kredit tepat waktu ya. Kalau enggak, bunga dan denda bisa bikin kita terjebak dalam hutang. Dulu aku pernah loh memanfaatkan kartu kredit untuk liburan impian, tapi sayangnya aku lupa bayar tagihannya yang lumayan besar. Akhirnya bunga kartu kredit nambah terus guys, dan uang yang seharusnya aku pakai buat liburan malah habis deh untuk bayar bunga. Nah lo gimana tuh nggak jadi liburan gue? Dan yang keenam yaitu menghindari pembandingan sosial. Siapa sih yang nggak pernah merasa iri dengan gaya hidup orang lain yang biasanya kita lihat di media sosial? Ini
ini memang sering banget terjadi ya kan. Dan ini termasuk jebakan guys. Mengikuti tren orang lain bisa bikin kita boros demi mempertahankan citra, gengsi. Padahal keuangan kita nggak sehat. Ya seperti kata pepatah, gaya elit ekonomi sulit ya kan. Ingat, yang penting kebahagiaan kita bukan dilihat dari apa yang kita miliki. Contohnya aku dulu sering banget iri dengan teman-teman yang sering beli baja ataupun beli gadget baru, tapi karena hal itu aku terpaksa kayak oke, saya harus menahan nih, karena itu hanyalah iri semata ya guys. Dan yang ketujuh, belanja untuk menyembuhkan hati. Nah, siapa nih yang sering sedih, marah atau stres tapi ujung-ujungnya malah belanja? Padahal belanja nggak akan memperbaiki masalah batin kalian guys. Ini hanya jadi kebiasaan buruk yang bisa merusak kondisi keuangan kalian. Cari cara lain untuk mengatasi emosi seperti berolahraga, meditasi, atau berbicara dengan seseorang yang bisa dipercaya seperti teman dekat kalian atau orang tua. Contohnya aku dulu suka belanja banget kalau lagi stres kerjaan di kantor, tapi masalahnya belanja itu cuma ngebantu sebentar. Akhirnya aku sadar belanja nggak akan memperbaiki suasana hatiku. Atau biasanya kalau aku lagi stres pengennya makan-makan yang enak-enak mulu, mahal-mahal, tapi ya ujung-ujungnya ya kalau masih inget stresnya ya tetap ada aja stresnya, nggak akan hilang guys. Jadi mending kalian limpahin dengan meditasi atau kegiatan yang positif lainnya. Dan itulah beberapa kebiasaan buruk yang bisa bikin kita jadi boros dan gak bisa menabung. Ingat teman-teman, mengatur keuangan itu gak sulit kok, tapi perlu kesadaran dan komitmen. Jadi mulai sekarang mari kita hentikan kebiasaan buruk ini dan mulai membangun masa depan keuangan yang lebih baik lagi.